Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Afnan Huda dengan NIM 8776251103. Saya Ranita Gustiawati dengan NIM 8776251174. Saya Putri Suci Ramadan dengan NIM 8776259998. Saya Putri Restiana dengan NIM 8776255364. Saya Revi Kurnia dengan NIM 8776255063. Saya Reni Duranasari dengan NIM 8776243887. Pada video ini, kelompok kami akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD yang berjudul uji makanan, yaitu uji karbohidrat, lemak, dan protein. Melalui praktikum ini, kami akan mengidentifikasi kandungan zat makanan pada beberapa bahan uji dengan menggunakan metode yang sederhana dan sesuai prosedur. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami cara kerja setiap uji serta mengetahui jenis zat makanan yang terkandung dalam bahan tersebut. Nah, jadi di sini pada bagian pertama kami akan melakukan uji karbohidrat. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah ada nasi putih, tepung terigu, margarin cair, biskuit, gula pasir, tempe, buah pisang, serta telur rebus yang sudah dipisahkan antara putih dan kuningnya. Yang terakhir di sini ada juga tahu putih. Setiap bahan akan ditetesi dengan larutan betadin. Jika bahan tersebut berubah warna menjadi biru kehitaman, maka dapat disimpulkan bahwa bahan tersebut mengandung karbohidrat. Baiklah, yang kedua di sini kami akan melakukan uji lemak. Pada uji ini kami akan mengoleskan bahan-bahan uji ke atas kertas sampul. Bahan yang kami gunakan yang pertama yaitu kami menggunakan kemiri. Kemiri dioleskan di atas kertas sampul. Kemudian jangan lupa diberi label menggunakan pulpen atau pensil. Nah, yang kedua di sini kami mengoleskan minyak makan. Sama seperti kemiri, minyak dioleskan di atas kertas sampul, kemudian jangan lupa diberi label. Nah, di sini yang ketiga yaitu ada tempe. Tempe sama seperti kemiri dan minyak dioleskan juga di atas kertas sampul. Lalu di sini kami juga menggunakan margarin cair yang sudah dicairkan, lalu kami oleskan di atas kertas sampul yang sudah ditata di nampan. Kemudian kelompok kami di sini juga menggunakan buah pisang. Tidak harus menggunakan buah pisang ya teman-teman, boleh menggunakan buah apa saja. Kemudian selanjutnya di sini kami juga mempunyai sasa santan yang akan kami oleskan juga di atas kertas sampul. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, kami juga menggunakan sasa santan instan untuk dioleskan juga dan akan kami uji lemak. Dan di sini pun kelompok kami mengoleskan telur putih rebus yang sudah dipisahkan dengan kuningnya. Kemudian kami juga mengoleskan kuning telur rebus di atas sampel. Nah, oke, jadi hasil olesan kelompok kami di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di situ ada kemiri, minyak, tempe, margarin cair, buah pisang, santan, telur putih, telur kuning. Nah, di sini setelah dioleskan, kertas tersebut kami jemur hingga kering. Jika pada kertas meninggalkan noda transparan yang tidak hilang saat kering, maka bahan tersebut positif mengandung lemak. Nah, dari hasil pengamatan bahwa yang masih meninggalkan noda transparan pada kertas adalah minyak goreng, kemiri, kuning telur, margarin, dan santan.
Terakhir, kami melakukan uji protein. Pada uji ini, kami membakar beberapa bahan uji menggunakan alat pembakar, yaitu lilin dengan korek. Di sini yang pertama bisa kita lihat kita menggunakan bulu ayam. Kemudian yang kedua kami menggunakan tempe. Di sini juga kami membakar buah pisang. Selanjutnya juga di sini kami membakar daging ayam untuk dicek proteinnya. Kemudian juga di sini kami juga menggunakan biskuit untuk dibakar. Kemudian juga kami menggunakan kuning telur ya teman-teman. Di sini kami juga membakar kuning telur. Selanjutnya kami menggunakan tahu putih yang sudah dipotong. Selanjutnya yang terakhir kita juga menggunakan putih telur. Dari setiap bahan yang tadi kita bakar, lalu kita amati apakah muncul bau hangit khas seperti rambut atau bulu yang terbakar. Jika bau tersebut muncul, maka bahan tersebut positif mengandung protein. Nah, dari hasil uji, bahan yang mengeluarkan bau hangit dan mengandung protein tadi adalah ada bulu ayam, tempe, tahu, daging ayam, serta telur rebus bagian putih dan kuningnya. Sementara itu, biskuit dan buah pisang tidak menimbulkan bau yang sama, sehingga tidak mengandung protein dalam jumlah yang signifikan.